Ya, jadi kali ini saya mau sharing gimana cara install VirtualBox di Windows. Kita coba install sistem operasi Linux, yaitu Linux Mint. Jadi mungkin teman-teman yang mau coba Linux tapi belum mau install di sistemnya atau install langsung di laptopnya, mungkin bisa coba dulu install atau coba Linuxnya di VirtualBox. Jadi untuk laptop yang saya gunakan adalah Advan Work Plus yang sedang menggunakan Windows 11. Kita buka website VirtualBox-nya untuk download aplikasinya. Langsung cari aja di Google VirtualBox. VirtualBox ini produknya Oracle, bisa dipakai secara gratis. Tampilannya dulu nggak kayak gini, sekarang udah ganti. Klik download, pilih sesuai dengan sistem yang dipakai. Karena ini lagi pakai Windows 11, jadi kita pilih yang Windows. File instalasi sekitar 100 MB. Kita download file instalasi dari Linux Mint itu sendiri. Kita cari aja Linux Mint di Google, klik websitenya, klik download. Untuk Linux Mint ini ada 3 varian utama. Yang pertama ada Cinnamon, tampilannya paling modern. Kemudian yang mau yang light atau yang mau lebih ringan, pakainya XFCE. Dia fiturnya nggak sebanyak di Cinnamon, tapi untuk penggunaan resource-nya dia lebih penting daripada yang Cinnamon. Kemudian ada juga Mate, yaitu tampilannya klasik. Kita pada pengujian kali ini kita pakai XFCE aja biar lebih enteng. Klik download. File instalasinya sekitar 2,7 GB. Kemudian kita download filenya sesuai, bisa kita pakai yang lokal aja deh, pindah Indonesia biar lebih cepat. Kita cari Indonesia, klik, ya akan download. Ini VirtualBox-nya udah selesai, kita tunggu yang Linux Mint-nya selesai di download. Jadi sorry tadi mungkin suara yang di sesi pertama kurang jelas karena suara kipas anginnya masuk banget ya. Kemudian lagi menunggu Linux Mint-nya di download, kita install dulu VirtualBox-nya. Next, ya ulangnya. Udah setuju, klik next. Ini langsung next saja. Untuk instalasi membutuhkan space sekitar 200 MB di hard drive. Next. Untuk instalasi kemungkinan akan mengganggu di network interface-nya, jadi mungkin akan mengganggu proses download Linux Mint yang sedang dilakukan. Lanjut aja, kita coba apakah gagal atau enggak. Ini ada dependensi yang dibutuhkan, langsung yes aja install. Ini kalau misalnya kita lihat aja start menu, kayaknya nggak usah. Ini juga nggak usah, biar cepat aksesnya di taskbar. Tapi untuk saya nggak usah dulu. Ini yes saja. Next, next. Selesai. Kita lihat downloadnya masih berjalan. Ini dia mode gelap, otomatis nyesuaiin dengan Windows-nya lagi mode gelap. Selamat datang di VirtualBox. Jadi dia support bahasa Indonesia. Kita coba siapin dulu mesinnya, tapi belum kita install nanti karena si Linux Mint belum selesai kita download. Klik baru, nama dan sistem operasi mesin virtual. Kita bikin virtual mesin atau nanti selanjutnya kita sebut VM aja biar gampang.
kita tulis, kita beri nama virtual machine ini misalkan Minty. Foldernya saya taruh di yang lain aja. Tipe Linux, subtype-nya kita lihat nggak ada Linux Mint, jadi kita pilih Ubuntu aja karena Linux Mint basisnya masih dari Ubuntu juga versi kita pilih aja yang generik 64 bit. Ada keterangannya kalau kita belum milih file ISO-nya, tidak ada image ISO yang dipilih. Nanti berarti kita masukin file ISO-nya belakangan. Kita konfigurasi yang lain dulu aja. Kemudian kita alokasi juga resource untuk si VM-nya. Jadi kita akan mengambil sebagian dari resource yang ada dari komputer kita, seperti RAM atau memori dan juga disknya. Untuk alokasinya kita kasih sekitar 3 GB aja. 3 GB karena kayaknya cukup. Ini untuk memori dari Advanced Plus 16 GB. Kemudian untuk prosesornya ini kita tambahin jadi 2 CPU virtual. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah kita alokasi hard disk virtual. Jadi kita kasih CVM-nya ini mau berapa giga hard disknya. Untuk pengujian mungkin sekitar 30 giga cukup. Lanjut. Ini ringkasan dari konfigurasi yang udah kita pilih, kita klik selesai aja. Nah, nanti untuk tambahin file ISO-nya belakangan. Karena kita lihat ini belum selesai downloadnya. File ISO-nya sudah berhasil di-download, kita masukkan ke VirtualBox-nya. Ke VM yang tadi, kita klik kanan, pengaturan, ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Kita klik yang penyimpanan, kita lihat yang pengendali IDE, klik yang kosong, klik disk ini, kemudian kita browse ke, klik 2 kali untuk menambahkan, sudah masuk, kita lanjutkan, kita lihat si file ISO-nya sudah terdaftar, sudah masuk ke VM. Sekarang kita mulai VM-nya. Mungkin agak lama. Ada muncul menu seperti ini. Kita juga akan langsung pilih yang menu pertama. Enter. Ya, setelah beberapa saat kita bisa lihat jendela dari VM-nya ini yang sedang menampilkan desktop dari Linux Mint. Sebenarnya ini kita sudah bisa coba-coba keliling lihat sistem Linux-nya. Misalkan kita lihat file manager. Bukan, ini bukan file manager. File manager yang ini. Nama explorernya atau file managernya tunar. Kita udah bisa lihat-lihat isinya kayak gimana. Tapi ini sebenarnya belum diinstal di VM. Ini masih OS-nya ini dijalani dari file ISO-nya tadi langsung. Belum terinstall seutuhnya di VM. Tapi kita masih bisa untuk keliling-keliling lihat-lihat di sini. Misalkan kita klik kanan, kita lihat menu-menunya apa aja yang ada di sini. Coba kita lihat pengaturan. Klik ada tombol di sini, ibarat menu startnya. Live session ya, namanya live session. Apabila menjalankan si OS-nya ini langsung dari file ISO-nya. Kita lihat settings, ada beberapa setting di sini. Ada juga pengaturan tentang sistem, kita klik aja di sini. Ini ibarat control panelnya kalau di Windows. Kita lihat display, kita atur apakah bisa jadi lebih besar resolusinya. Kita coba ini, skip. Nah, resolusinya udah berubah jadi agak besar. Nah, selanjutnya kita install betul-betul si Linux Mint ini di VM. Klik aja icon ini, install Linux Mint. Ini sudah muncul jendela instalasinya. Ada pilihan-pilihan bahasanya. Di sini ada bahasa Indonesia juga. Tapi kita pakai bahasa Inggris saja karena kalau istilah-istilah teknis biasanya diubah ke bahasa Indonesia agak aneh. Continue.
Ini keyboard layoutnya langsung aja pakai English US. Ini kita bisa tes keyboardnya di, kalau misalkan mau dites di sini. Langsung continue aja, nih agak lama ya ternyata. Install multimedia codecs. Nah, dibutuhkan untuk bisa memutar berbagai format video, ataupun juga mungkin beberapa website perlu ini juga. Terserah kita mau diinstal atau tidak. Untuk pengujian kali ini kita install. Continue. Nah, kenapa di pengujian kali ini kita pakai Linux Mint? Soalnya kalau Linux Mint itu bisa dibilang salah satu distribusi Linux atau varian Linux yang cukup mudah atau cukup simple apabila digunakan untuk pemula. Misalkan kita mau coba-coba kenalan dengan Linux, coba-coba apa aja sih, atau coba pakai Linux kayak gimana sih, coba-coba perintah yang ada di Linux, itu untuk pemula cocok pakai Linux Mint. Nah, ini ada pilihan tipe instalasi. Yang pertama ada erase disk, dimana akan menghapus semua data yang ada di disk, dan juga ada something else, yaitu partisi. Nah, tapi tenang aja, karena kita pakai VM, VirtualBox, jadi erase disknya ini nggak akan ngaruh sama file-file kita di komputer, karena disk yang dimaksud ini adalah disk yang dialokasikan untuk si VM. Jadi kalau misalkan kita pilih ini, data-data kita yang lain yang tersimpan nggak akan kehapus. Kita langsung pilih yang erase disk aja, klik install now. Ini kita ada konfirmasinya lagi, langsung continue aja. Nah, kalau di sini juga kita lihat koneksinya nyala, jadi secara otomatis si VM-nya ini memiliki koneksi internet yang diteruskan dari koneksi dari komputer yang kita pakai. Nah, untuk koneksinya ini ada berbagai macam jenisnya, tapi mungkin nggak dijelasin di video kali ini. Selanjutnya kita pilih time zone-nya atau zona waktu, sesuaikan dengan lokasi teman-teman di mana. Ini pengujian kali ini pakai GMT plus 7 Jakarta. Lanjut, continue. Nah, sekarang kita ke bagian sistem administrasi. Kita tulis coba your name. Nah, jangan your name Minty. Nama komputernya jadi ya Minty VirtualBox. Mungkin ini jadi hostname komputer ini. Username Minty, kita isi password. Bisa kita isi passwordnya. Untuk pengujian kita lanjut aja pakai weak password, tapi kalau untuk sistem biar lebih aman jangan pakai yang weak password kalau bisa. Kemudian ini juga bisa ada dua pilihan. Yang pertama login automatically, jadi pas komputer atau VM-nya nyala kita langsung otomatis masuk ke desktopnya tanpa masukin password. Yang kedua kita harus masukin password. Untuk home folder kali ini kita tidak usah enkripsi, kita lanjut. Ini komputernya ini ganti lah, ingin di PC aja. Continue. Ini lanjut instalasi. Nah, ini proses instalasinya sedang berjalan. Kita nanti lihat ini ada slideshow beberapa fitur yang ada di Linux Mint. Mungkin videonya nanti akan saya percepat atau saya skip ke selanjutnya kalau udah selesai. Ini instalasinya sudah selesai. Instalasi sudah selesai, tapi untuk penyelesaian fullnya butuh restart. Continue testing kalau misalkan kita mau keliling-keliling di sini, kita mau lihat-lihat Linuxnya, atau restart now kalau misalkan kita pengen langsung restart. Kita langsung restart aja, tapi ada yang perlu diperhatikan. Kita saat restart kita perlu lepas file ISO-nya, kita lepas dari VM-nya, kalau enggak nanti si VM-nya akan masuk ke file ISO-nya itu lagi. Jadi nggak langsung masuk ke sistem yang sudah diinstal. Ini tadi saya sudah klik paksa cabut file ISO-nya. Apakah bisa masuk ke sistem Linux-nya? Nah, sudah berhasil masuk. Sudah minta password, kalau enggak
Kalau misalkan masih nyangkut file ISO-nya, nanti seperti tadi lagi tampilannya seperti yang sebelumnya. Kita masukkan password yang sudah diatur. Berhasil masuk. Ya, kok gagal? Dah, berhasil masuk. Welcome to Linux Mint. Kalau misalkan kita masuk ke file ISO-nya lagi, apabila file ISO-nya belum dicabut, nanti ada gambar install Linux Mint lagi kayak tadi. Ini sebenarnya kalau panduan-panduan dasar bisa dilihat di sini. Kita lihat, coba. Kita sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Untuk coba-coba fitur-fitur ini kita cek di video selanjutnya. Bye. Oh iya, kalau misalkan kita mau matiin CVM-nya ini, kita bisa langsung aja matiin di Linux Mint-nya, klik Start atau namanya di sini Applications. Kemudian klik tombol power ini, logout. Kita pilih shutdown. Jadi kita mau lanjutin di sesi selanjutnya tutorial-tutorial tadi, kita klik save session for future logins. Shutdown.